Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bretters, salam jumpa kembali di podcast Brett Indonesia. Dan di tips Ramadan kali ini saya Sam Sumantri ditemani oleh dua bidadari, namanya Tusi. Ya, oke, tolong perkenalkan mereka apa. Siapa dulu? Silakan. Halo, saya Desi Bright. Oke. Halo, saya Yesi Bright. Nah, tuh kan manja-manja suaranya kan. Puasanya gimana nih berdua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Aman, Pak. Aman ya? Aman. Hari ini. Oh, hari ini. Kemarin nggak tahu, Pak. Aku bisa begitu ceritanya. Nah, terima kasih banget Desi sama Yesi yang sudah ikut hadir di tips Ramadan podcast Radio Brett Indonesia dan podcast Brett Indonesia. Pada kesempatan kali ini Bretters, ada yang ingin kita sampaikan ya. Ini tips yang mungkin bisa menjadi sesuatu pembelajaran bagi kita dan yang akan kita angkat ke permukaan, yaitu tentang pendendam. Wah, kalau dengar kata pendendam gitu ya, kayaknya agak-agak gimana gitu ya, serem gitu, agak-agak sham gitu ya. Oke, kalau kita bicara dendam, ya kan, yang tentunya ini adalah berkaitan dengan sebuah kondisi, sebuah keadaan ketika kita mendapatkan sebuah perlakuan, ya, perlakuan yang barangkali kita merasa menjadi sakit hati, kita merasa menjadi hancur lebur. Banyak cerita-cerita seperti itu yang pada akhirnya itu bisa menimbulkan sebuah kerugian. Terkait ini semua, ini biasa adalah hubungan individu kamu dengan seseorang. Iya. Dengan seseorang ya. Kalau Jeng Desi. Sebenarnya banyak sih ya, Pak. Nggak cuma di tempat kerja, nggak cuma sama teman gitu kan, bisa sama keluarga, bahkan sama suami sendiri gitu kan. Cuma kalau misalnya mau diikutin kesel, ya nggak akan ada habisnya. Jadi kalau misalnya kesel, mungkin saya berekspektasi terlalu tinggi. Jadi itu yang bikin hati tuh suka nggak tenang gitu. Kita udah berbuat baik nih gitu kan, terus dia nggak sadar gitu akan hal itu gitu. Dia nyakitin kita gitu kan, tapi kita tetap aja terima dia gitu, Pak. Emang kesel, cuma ya udahlah, mau gimana gitu. Paling ya udah diratapi aja. Ya sih, pernah begitu ya sama cowok kamu, Yes? Pernah Yes? Kamu tanya ke saya? Yes sih, malu-malu. Kau cerita saja, Yes sih. Jadi gimana ya ceritanya, Yes? Tapi iya sih, Pak, saya sering banget kayak gitu. Saya udah berbuat baik nih ke orang, tapi kok orang itu balasnya nggak kayak gitu ya, Pak? Balasannya memang sih bahwa apa yang kita sampaikan di podcast tips Ramadan di sini, ini memang adalah satu hal yang sering kita jumpai. Bukan saja kepada Bretters, kita pun, saya pribadi, ya kan, tadi Desi cerita, ada cerita-cerita seperti itu. Tapi ketika kamu mengerti, kamu memahami hal seperti itu, kalau gue pribadi nih, gue pernah nemuin kayak begitu. Cuman karena aku abaikan, ya. Tapi lama-lama lucu juga ya. Jadi ada hal hikmah di situ kita ambil, yang akhirnya cuman perkara ini doang nanti. Kecil nih perkara gitu sebetulnya gitu. Sepele. Kok bisa kayak gini, bodohnya aku kan gitu. Ya kan? Nah, kalau aku merasakan seperti itu, Des. Kalau Desi? Ya begitu, Pak. Lucu sama. Kok bodoh banget ya? Iya, cuma lu begini ya? Iya. Padahal masih ada jalan keluarnya gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin dendam atau sakit hati, itu tuh berkaca dari diri sendiri aja dulu sih, Pak. Jadi mungkin karena ekspektasi kita terlalu tinggi ke orang, jadinya kan kita terlalu banyak berharap sama orang, kan juga nggak bagus. Betul. Gitu kan. Jadinya Allah patahkan lah tuh. Kenapa nggak berharap sama Allah aja kan gitu kan ibaratnya. Kenapa harus berharap sama manusia, dikecewain kan? Jadi yang salah siapa? Balik lagi, berkaca lagi aja sama diri sendiri.
Ada cerita-cerita yang menyerempet tentang hal seperti itu. Sebenarnya ini adalah sebuah bukan perilaku ya. Kejadian ini kerap kita temui, tapi tergantung kondisi dan keadaan hati kita, suasana pikiran kita. Kalau ketika pikiran kita lagi tenang, lagi enjoy, barangkali walaupun apa yang menimpa kita nggak ada pemikiran seperti itu, ya kan? Oke, misalnya kalau dari Desi sendiri, Desi bisa memberikan tips untuk Brightest Des tentang ciri-ciri orang pendendam itu seperti apa, Desi? Biasanya tuh kalau orang pendendam itu suka mengungkit masa lalu, terus juga suka menyindir. Kalau misalnya udah melekat banget kali di hati ya, itu nggak akan mau memberi maaf. Dia juga suka melihat orang lain susah gitu, jadi dia senang di atas penderitaan orang lain gitu. Alamak. Itu sih menurut saya ciri-cirinya ya Pak. Oh, ciri-cirinya. Jadi menemukan satu jalan kebijaksanaan di dalam mindset kita, perasaan kita, hati kita di sini. Ya kan? Tadi perkataan kamu kenapa bersandar kepada orang kan gitu ya. Oke, nah Desi, dari obrolan kita di sini kan tadi kamu cerita tentang ciri-ciri orang pendendam ya. Nah, bagaimana Des untuk kita menyikapi, untuk kita bisa ya sedikitnya bisa harmonis lah sama tipe orang seperti itu? Jadi cara menghadapinya gitu ya Pak ya. Ya udah abaikan aja gitu mungkin Pak. Kalau seandainya mungkin ulah dia itu berlaku kepada kita dengan cara dia barangkali ya kan bermacam-macam nih. Dia nyakiti kita dengan cara bermacam-macam. Berarti kita abaikan aja, jangan kita layanin ya. Iya, abaikan aja. Capek kan gitu Atau ya kita kan? berbuat baik lagi aja terus ke dia, kan lama-lama dia malu tuh. Betul. Tuh. Terus juga mungkin mindset diri kita diubah kali ya Pak. Jangan nyimpen dendam gitu kali. Kalau Bisa. itu yang menimpa diri kita tuh ya. Iya. Kamu kalau lagi kesal sama saudara kamu atau teman kamu berapa lama, Yes? Ada seminggu? Sebulan enggak lah Pak. Kaget. Berapa, Yes? Berapa lama, Yes? Biasa, Yes? Ya paling sebentar sih Pak. Sebentar. Kalau itu saya juga lupa. Tiba-tiba saya lupa aja sih kalau saya lagi berantem. kesel. Jadi kamu cepat untuk melupakan ya? Ya. Gak ada Enggak juga sih. satupun Enggak juga sih. Emang sih dia gue tahu sebenarnya. Enggak juga sih. Iya, kemarin dia marah-marah tukang tahu sampai sebulan. Tukang TP-nya nggak sekalian ya? Enggak ada. Ada gitu sih, kira-kira Des? Mungkin minta bantuan orang lain kali ya Pak. Jadi kayak apa sih perantara? Mediasi. Gitu. Iya, jadi biar kita nggak begini terus nih. Enak nggak sih kayak begini terus, kita butuh orang kali buat nengahin gimana cari solusi ke depannya gimana. Mungkin seperti itu. Iya. Dan yang terakhir ya harus introspeksi diri sama diri sendiri. Iya. Berkaca lagi. Betul. Jadi kalau kita melihat realitanya di dalam kehidupan, hal seperti ini memang kerap terjadi, yaitu dengan intern dengan keluarga, ya kan? Itu yang barangkali boleh diartikan ya mungkin hal-hal yang sifatnya sepele menjadi berat, ya kan? Masalah warisan aja bisa ketahan di hati sampai ada rasa dendam seperti itu, macam-macam lah ceritanya. Oke, Desi dan Yesi, terima kasih sudah hadir di podcast Tips Ramadan pada hari ini. Dan Brightest, semoga apa yang kita ceritakan nih, yang kita sampaikan, sedikitnya ada sebuah makna yang didapat untuk Brightest, yang tentunya memang kalau Brightest sudah bisa menyimpulkan bahwa pendendam itu memang sangat-sangat merugikan diri kita sendiri, yang mana kita juga jadi tidak tenang, ya kan, dalam menghadapi kehidupan, ya kan. Yang kedua, kita selalu merasa resah, merasa ingin penasaran segala macam rupa lah, yang tentunya semoga saja pertemuan hari ini bisa menjadi sesuatu yang indah di saat Brightest menjalankan ibadah puasa. Kembali lagi, semoga sehat walafiat untuk Brightest, dan saya tutup saja. Saya Sumantri bersama Desi Dan saya Yesi.
Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.